Teman-teman, video kali ini akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan SKB, khususnya bagi teman-teman yang guru atau pamong belajar. Kita masuk ke soal yang pertama, teman-teman. Proses perubahan tingkah laku pada diri individu karena interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungannya, sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya adalah definisi titik. A. Pembelajaran, B. Pendidikan, C. Pengajaran, D. Belajar, atau E. Pengujian. Ya, ini jawabannya yang benar adalah D. Belajar ya. Jadi dalam The Guidance of Learning Activities, W.H. Burton dalam Siregar 2010 mengungkapkan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku pada diri individu karena adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungannya, sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, definisi dari belajar itu adalah satu, adanya proses perubahan tingkah laku dari si pembelajar, dalam hal ini adalah si siswanya. Kaitannya ketika dia berinteraksi dengan individu lain atau dengan kelompok. Individu bisa berarti dengan guru ya, dengan teman, atau dengan kelompok-kelompok belajar atau teman-teman lain di dalam kelas dan lingkungan sekitarnya. Jadi, pengertian belajar mengacu kepada apa yang disebut dengan perubahan tingkah laku. Lanjut ke soal yang kedua, teman-teman. Pengaturan peristiwa secara seksama dengan maksud agar terjadi belajar dan berhasil guna untuk mengaktifkan, mendukung, dan memperhatikan proses internal yang terdapat dalam setiap, ini bukan seriap ya, setiap peristiwa belajar adalah pengertian dari A. Pembelajaran, B. Belajar, C. Pendidikan, D. Pengajaran, atau E. Pengujian. Kalau soal pertama tadi adalah perubahan tingkah laku, kaitannya ketika seorang individu berinteraksi dengan individu lain atau individu dengan kelompok. Kalau ini adalah pengaturan peristiwa secara seksama dengan maksud agar terjadi belajar dan membuahkan hasil yang berhasil guna untuk mengaktifkan, mendukung, dan memperhatikan proses internal yang terdapat dalam setiap peristiwa belajar adalah pengertian dari pembelajaran. Jadi teman-teman, kalau pembelajaran ini kaitannya, fokusnya adalah kepada guru dalam mempersiapkan, artinya di sini mengaktifkan siswa, kemudian mendukung, kemudian memperhatikan proses internal, artinya bagaimana siswa itu belajar yang terdapat dalam setiap peristiwa belajar itu. Nah, itulah pembelajaran. Kalau belajar, fokusnya adalah pada diri siswa yang menyerap sesuatu, terjadi proses perubahan tingkah laku ketika ia berinteraksi dengan individu lain atau dengan kelompok. Teman-teman yang sudah setia belajar dengan channel ini, kami ucapkan terima kasih yang luar biasa dan doa terbaik bagi teman-teman, mudah-mudahan sukses dalam apa yang menjadi cita-citanya. Dan teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silakan dukung channel ini dengan cara mensubscribe, kemudian bunyikan loncengnya, atau bagikan dengan teman-teman dan saudaranya sehingga video ini akan lebih bermanfaat ya bagi banyak orang. Sekali lagi, ini adalah materi-materi SKB untuk teman-teman dengan latar belakang guru atau pendidikan atau pamong belajar. Beberapa soal pada video ini berkaitan dengan pengertian belajar, pembelajaran, kemudian termasuk juga adalah model-model pembelajaran, teori belajar, dan lain-lain. Kita masuk ke soal yang ketiga. Seorang guru mengelola pembelajaran yang mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil
yang memiliki tingkat kemampuan berbeda dalam menyelesaikan tugas kelompok. Setiap anggota kelompok saling bekerja sama dan membantu untuk memahami suatu bahan pelajaran. Belajar belum selesai jika salah satu tim dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. Guru tersebut menggunakan model pembelajaran A. Model direct learning, B. Model problem-based learning, C. Model cooperative learning, D. Model contextual learning, E. Model expository learning. Teman-teman, kalau kita lihat ya, beberapa clue dari soal ini, yaitu diantaranya adalah pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok kecil ya di sini ya. Kemudian dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota kelompok saling bekerja sama. Ini clue-nya. Saling membantu. Nah, dari clue soal ini mengarah kepada model pembelajaran cooperative learning, yaitu mengarahkan kepada proses belajar dengan adanya kerjasama di antara siswa. Biasanya model ini ditandai dengan seorang guru membentuk kelompok-kelompok kecil di dalam kelas, kemudian masing-masing kelompok dan anggota kelompok saling bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar. Kita lihat pembahasan. Kita lihat pembelajaran langsung atau direct learning. Pembelajaran langsung atau direct learning adalah jenis model pembelajaran di mana materi pembelajaran disusun oleh guru untuk disampaikan secara langsung. Jadi kalau guru mengajar, materinya disusun dan disampaikan secara langsung kepada siswa. Ini mengacu kepada pengertian model pembelajaran direct learning. Biasanya menggunakan metode ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Kelebihan dari model ini adalah guru bisa secara langsung memberikan materi sesuai dengan yang diinginkannya. Mungkin juga lebih efektif dalam pengaturan waktu. Kemudian yang kedua adalah problem-based learning. Merupakan model pembelajaran yang memberikan siswa kesempatan. Nah, di sini teman-teman, kalau model problem-based learning adalah memberikan siswa kesempatan belajar dengan salah satu strategi pembelajaran, yaitu melalui penyelidikan atau inquiry terhadap suatu masalah. Nah, di sini kalau penyelidikan berarti upayanya adalah menemukan yang otentik atau terjadi di kehidupan nyata. Model ini mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah menggunakan kemampuan nalar dan melatih kemampuan belajar secara independen. Contoh konkret dari model problem-based learning, misalnya seorang guru IPA menyuruh siswanya untuk melakukan penelitian sederhana misalnya tentang perkecambahan atau tentang pengaruh dari sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi, si guru tidak secara langsung memberikan materi tersebut, tapi siswa diberikan suatu masalah dan siswa itu sendiri akhirnya menemukan masalah tersebut. Itu model problem-based learning. Kemudian, model yang berikutnya adalah model contextual learning. Model ini menekankan pada keterkaitan antara materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Jadi, clue dari model pembelajaran kontekstual ini adalah dalam pembelajaran seorang guru harus mampu mengkaitkan. Jadi ada keterkaitan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Jadi misalnya seorang guru IPA misalnya mengajar tentang tumbuhan, misalnya berkeping tunggal, berkeping berkeping ganda misalnya. Nah, misalnya seorang guru tentu bisa mengkaitkan pengetahuan-pengetahuan yang ada di lingkungan sekolah. Misalnya apakah di sekolah ada pohon mangga atau misalnya pohon kelapa.
jagung, dan lain sebagainya. Jadi dimulai dengan kondisi yang dimiliki atau latar belakang dari siswa. Jadi itu model contextual learning. Sementara model expository learning ini adalah bagian dari model pembelajaran langsung. Jadi jawaban yang tepat tentu adalah model cooperative learning ya teman-teman. Kita masuk ke soal yang keempat. Pengetahuan dibangun dan dikonstruksi secara mutual. Peserta didik mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain. Merupakan teori belajar. A. Konstruktivisme sosial Vygotsky. B. Belajar bermakna David Ausubel. C. Kognitivisme. D. Stimulus respons Thorndike. Atau E. Teori belajar behaviorisme menurut Gagne dan Berliner. Jadi di sini kalau kita lihat ya, clue-clue yang bisa kita tangkap seandainya kita tidak tahu dengan teori-teori ini adalah di sini pengetahuan dibangun dan dikonstruksi secara mutual. Mutual itu berarti kan adanya unsur kerjasama saling menguntungkan, mutualisme di sini. Kemudian peserta didik mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi. Nah, ini ada interaksi sosial. Interaksi jelas dengan orang lain. Nah, kalau di sini dengan beberapa clue tentu kita melihat di sini adalah konstruktivisme sosial Vygotsky. Jawabannya adalah A. Kita lihat penjelasannya teman-teman ya. Ini pembahasannya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 teori belajar. Kita lihat teori belajarnya David Ausubel. Mengungkapkan bahwa pembelajaran bermakna. Jadi ketika kita ingat David Ausubel, ini konsepnya adalah konsep pembelajaran bermakna. Jadi pembelajaran bermakna mengacu pada konsep pengetahuan yang dipelajari oleh siswa itu sepenuhnya dipahami oleh individu dan bahwa individu itu tahu bagaimana fakta spesifik itu berkaitan dengan fakta-fakta lain yang telah tersimpan sebelumnya. Jadi kalau disederhanakan, seorang siswa belajar dan pembelajaran itu bermakna apabila siswa itu telah memiliki pengetahuan-pengetahuan tentang apa yang dipelajarinya. Jadi, misalnya kita berbicara tentang gajah secara spesifik, maka kita harus memberikan gambaran terlebih dahulu tentang gajah itu secara umum. Dengan adanya pengetahuan umum inilah, maka siswa akan bisa memahami hal-hal yang bersifat spesifik dari apa yang kita pelajari dalam konsep tersebut. Semakin siswa tidak memiliki pengetahuan awal tentang sesuatu, maka pembelajaran itu akan semakin susah dipahami atau tidak bermakna bagi seorang siswa. Kita lihat model yang kedua, ini model kognitif. Nah, model kognitif ini sebenarnya hampir mirip ya dengan teori belajar bermaknanya David Ausubel. Ini sama-sama aliran kognitivisme. Jadi, model kognitif ini memiliki perspektif apabila peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, ataupun menemukan hubungan antara pengetahuan yang terbaru dengan pengetahuan yang sudah ada. Jadi, siswa belajar itu sebenarnya adalah mengkaitkan pengetahuan yang baru dipelajarinya dengan pengetahuan yang sudah ada. Jadi, semakin seseorang memiliki pengetahuan sebelumnya, maka dia akan semakin mudah untuk mempelajari sesuatu yang baru. Nah, model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Jadi, pemrosesan informasi itu adalah pengaitan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang lama. Jadi, tugas guru adalah memberikan informasi-informasi awal dan mengkaitkannya dengan informasi yang baru. Sehingga
pelajaran tersebut atau konsep itu mudah diketahui. Kemudian teori belajar yang ketiga, teori belajar stimulus respon yang dikemukakan oleh Thorndike. Disebut juga dengan koneksionisme. Teori ini menyatakan bahwa pada hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Nah, teori belajar stimulus dan respon ini dekat sekali dengan teori belajar behavioristik. Bahwa belajar bagi seorang siswa itu adalah bagaimana adanya stimulus dan respon. Stimulus itu adalah apa yang diberikan atau disampaikan oleh guru. Kemudian siswa meresponnya. Proses stimulus dan respon ini akan membentuk pengetahuan dan pembiasaan bagi seorang siswa. Misalnya ini kalau misalnya penelitiannya burung misalnya. Apabila burung itu misalnya dibiasakan mengetuk misalnya tombol berwarna kuning tidak keluar makanan, kalau berwarna merah keluar makanan, maka si burung akan selalu mengulang-ulang mengetuk tombol berwarna merah. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan makanan. Nah, belajar kurang lebih adalah seperti itu, ada stimulus respon, stimulus respon. Kemudian yang keempat, teori belajar behavioristik. Menurut Gane dan Berliner ini sama atau mirip dengan teori belajarnya stimulus respon dari Thorndike. Teori ini memiliki arti tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Nah, pengalaman itu salah satunya adalah pola stimulus respon itu. Pengalaman itulah yang membuat seseorang akan misalnya terus melakukan sesuatu atau tidak. Bisa dikatakan bahwa belajar merupakan perubahan berdasarkan pengalaman. Jadi, dalam proses belajar, pengalaman itu menjadi sesuatu yang penting sekali. Tokoh aliran behavioristik antara lain Thorndike, Watson, Clark-Hull, Edwin Guthrie dan Skinner. Teori behavioristik erat kaitannya dengan model hubungan stimulus-respon. Mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Nah, yang aktif itu guru. Gurulah yang memberikan stimulus. Siswa hanya meresponnya, jadi pasif. Yang tinggal menerima saja, sedangkan respon atau perilaku tertentu menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata-mata. Nah, ini teman-teman harus diingat ya tentang konsep teori belajar behavioristik. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Tadi contohnya misal burung, kalau dibiasakan mengetuk tombol warna kuning nggak dapat apa-apa, yang merah dapat makanan. Maka tombol merah itu adalah pemberian penguatan, maka si burung akan terus melakukan. Siswa juga begitu. Nah, hukuman di sini adalah ketika dia mengetuk tombol kuning dia nggak dapat apa-apa misalnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Teorinya belajar bermakna David Ausubel, model kognitif, teori belajar stimulus respon Thorndike, dan teori belajar behavioristik Gagne dan Berliner. Soal yang berikutnya ya teman-teman, ini soal yang ke-6. Perhatikan langkah-langkah pembelajaran berikut. Langkah 1, siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat nomor. Langkah 2, guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. Kemudian langkah yang ketiga, mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota kelompok dapat mengerjakannya atau mengetahui jawabannya dengan baik. Langkah 4, guru mengambil salah satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil keluar dan kelompoknya melaporkan atau menjelaskan hasil kerjasama mereka. Langkah kelima adalah memberikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut merupakan langkah-langkah model pembelajaran A. Numbered Head Together, B. Jigsaw, C. Cooperative Integrated Reading and Composition, D. Student Team Achievement Division atau STAR, dan E. Team Game Tournament. Nah, teman-teman, kalau kita lihat clue di sini adalah setiap siswa dibagi dalam setiap kelompok dan mendapatkan nomor. Nah, dari sini kita bisa sudah langsung ya dari judul model ini yaitu Numbered Head Together. Number berarti ini jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Nah, mengenai
Apa itu pembelajaran Jigsaw Cooperative Integrated Reading and Composition, Start, dan Team Game Turnamen? Mudah-mudahan nanti kita ketemukan dalam soal berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat. Mudah-mudahan kesuksesan akan kita raih bersama.